Berikut ini untuk contoh sesi yang ketujuh yang Markov Chain. Diberikan contoh sebagaimana ditampilkan pada layar, silakan dapat disimak terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu perlu menyiapkan table summary. Dari soal yang ada, kita dapat mendapatkan table summary bahwa pada bulan Januari, jika seorang customer memilih Miss Amy, maka probabilitasnya adalah 0,4 untuk memilih Miss Amy kembali. Kemudian, jika yang bersangkutan telah memilih Miss Amy pada bulan Januari, maka kemungkinan untuk bulan berikutnya memilih Miss Belinda adalah 0,6. Sedangkan sebaliknya untuk jika bulan pertamanya customer tersebut memilih Miss Belinda, maka kemungkinan pada bulan berikutnya memilih Miss Amy adalah 0,7. Dan kemungkinan untuk tetap stay dengan Miss Belinda adalah 0,3. Ada dua cara sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini, yakni pertama dengan diagram pohon dan yang kedua dengan matriks transisi. Kita akan bahas terlebih dahulu menggunakan diagram pohon. Kita gambarkan diagram pohonnya sebagaimana tampil pada layar. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apabila pelanggan memilih Miss Amy pada bulan pertama. Maka kita gambarkan Miss Amy dengan probabilitas 0,4 di bulan Februari akan memilih Miss Amy kembali. Dan 0,6 untuk memilih Miss Belinda. Demikian seterusnya untuk Miss Amy pada bulan Maret ada kemungkinan 0,4 kembali untuk dipilih dan 0,6 dari Miss Amy ke Miss Belinda. Untuk Miss Belinda pada bulan Februari, kemungkinan untuk dipilih kembali pada bulan Maret adalah 0,3 dan jika pelanggan sudah memilih Miss Belinda pada bulan Februari, ada kemungkinan 0,7 untuk memilih Miss Amy pada bulan ketiga. Dengan demikian kita dapatkan probabilitas pada bulan ketiga adalah 0,4 dikali 0,4 jadi 0,16 untuk Miss Amy. Kemudian untuk baris Miss Belinda nilainya adalah 0,4 dikali 0,6 atau 0,24. Selanjutnya pada baris pohon berikutnya, kemungkinan untuk memilih Miss Amy adalah 0,6 dikali 0,7 dengan nilai 0,42. Dan untuk yang terakhir pada Miss Belinda 0,6 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,18. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa probabilitas pemilihan Miss Amy untuk bulan Maret apabila telah memilih Miss Amy pada bulan pertama adalah sebesar 0,16 ditambah 0,42 yakni 0,58. Atau pada gambar kita jumlahkan kolom yang berhubungan dengan Miss Amy. Demikian untuk Miss Belinda berarti kemungkinannya adalah 0,24 ditambah 0,18 yakni sebesar 0,42. Selanjutnya kita akan bahas untuk Miss Belinda. Menggunakan diagram pohon sama seperti tadi, jika Miss Belinda dipilih pada bulan pertama, maka gambarnya akan menjadi sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa perbedaannya hanyalah pemetaan probabilitas dari pemilihan orang pertama yakni Miss Amy menjadi Miss Belinda. Gambar bisa disesuaikan dengan summary table yang telah diberikan pada tahap sebelumnya. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa probabilitas pemilihan Miss Amy pada bulan ketiga apabila bulan pertamanya dengan Miss Belinda adalah 0,28 ditambah 0,21 atau kita dapatkan sebesar 0,49. Dan untuk pemilihan Miss Belinda pada bulan ketiga, jika bulan pertamanya memilih Miss Belinda adalah 0,42 ditambah 0,09 atau 0,51. Cara yang kedua bisa kita dapatkan menggunakan matriks transisi. Pada penggambaran matriks transisi bisa dilihat di gambar pada layar, jangan sampai terbalik memberikan nilai probabilitasnya. Di sini matriks T bernilai 0,4, 0,6, 0,7 dan 0,3. Dan bisa kita simpulkan, jika Miss Amy dipilih pada bulan pertama, berarti probabilitasnya adalah 1. Sehingga probabilitas dari Miss Belinda menjadi 0. Hal ini dapat kita tuliskan sebagai AA1, BA1 sama dengan 10 atau sebagaimana muncul di layar Anda. Sebaliknya, jika Miss Belinda dipilih pada bulan pertama, maka probabilitasnya adalah 1 dan probabilitas dari Miss Amy adalah 0. Atau dapat dituliskan bahwa matriks AB1, BB1 adalah 0, 1.
Dengan menggunakan matriks transisi yang tadi, kita bisa dapatkan bahwa bila bulan pertamanya kita akan menghitung untuk Miss Emy, maka AA1, BA1 adalah 10. Dan pada bulan keduanya bisa kita dapatkan dengan mengalihkan probabilitas bulan pertama dengan matriks transisi yang ada sebagaimana tampil di layar Anda. Dengan demikian kita dapatkan probabilitas untuk bulan keduanya adalah 10 dikali dengan 04, 06, 07, 03. Sehingga kita dapatkan 04 dan 06. Dengan demikian artinya pada bulan kedua, probabilitas memilih Miss Emy kembali adalah 0,4 dan memilih Miss Belinda adalah 0,6. Untuk bulan ketiga kita gunakan cara yang sama, namun kita kalikan probabilitas bulan kedua dengan matriks transisi yang ada. Sehingga kita dapatkan matriks 0,4, 0,6 dikalikan dengan matriks transisi 04, 06, 07, 03. Kita dapatkan hasil perkaliannya menjadi 0,58 dan 0,42. Dengan demikian hasilnya tetap sama seperti menggunakan diagram pohon yang tadi, yakni probabilitas menggunakan Miss Emy kembali adalah 0,58 dan Miss Belinda adalah 0,42 jika bulan pertamanya menggunakan Miss Emy. Hal yang sama bisa kita lakukan juga untuk Miss Belinda. Hanya saja perlu menggantikan bulan pertamanya probabilitasnya adalah AB1, BB1 adalah 0 dan 1. Perhitungannya dapat dilihat pada layar dan hasil pada bulan ketiganya menunjukkan bahwa probabilitas penggunaan jasa Miss Emy kembali adalah 0,49 dan probabilitas menggunakan jasa Miss Belinda adalah 0,51. Selanjutnya kita akan bahas mengenai steady state. Steady state merupakan state di mana probabilitas mencapai nilai yang stabil atau tidak berubah-ubah. Untuk mendapatkan steady state ini, biasanya kita harus menghitung probabilitasnya satu persatu hingga stabil atau tidak berubah. Di sini kita telah berikan hasil perhitungannya untuk bulan ketiga sampai dengan bulan ke-12. Bisa dilihat bahwa pada mulai bulan ke-9 sampai dengan ke-12 nilainya tetap sama. Nilai ini tentunya dihitung dengan cara yang sama seperti simulasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa steady state untuk Emy dan Miss Belinda ini adalah 0,5385 dan 0,4615. Sebenarnya ada cara untuk menghitung matriks transisi untuk steady state ini. Cara perhitungannya bisa dilihat pada layar, yakni dengan menuliskan AB sama dengan AB dikali 0,4, 0,6, 0,7, 0,3. Maka AB sebenarnya adalah persamaan 0,4A ditambah 0,7B dan 0,6A ditambah 0,3B. Jika kita melakukan penulisan kembali, maka kita dapatkan A adalah 0,4A ditambah 0,7B dan B adalah 0,6A ditambah 0,3B. Jika A ditambah B probabilitasnya adalah 1, maka kita dapatkan B sama dengan 1 dikurang A. Jika kita substitusikan, maka kita dapatkan A sama dengan 0,4A ditambah 0,7B dan B-nya kita substitusikan di sini, maka kita peroleh A sama dengan 0,4A tambah 0,7 dikali 1 kurang A. Dan kita dapatkan A sama dengan 0,4A ditambah 0,7 dikurang 0,7A. Dengan demikian kita dapatkan A nilainya adalah 0,5385. Dan jika B adalah 1 kurang A, maka kita dapatkan B adalah 0,4615. Untuk menghitung jumlah pelanggan, maka berdasarkan steady state yang ada, maka kita dapat kesimpulan bahwa pelanggan untuk Miss Emy adalah 0,5385 dikali jumlah pelanggan 200, yakni 108 pelanggan. Dan untuk Miss Belinda adalah 0,4615 dikali 200, yakni sebanyak 92 pelanggan. Demikian untuk penjelasan Markov Chain.